Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gue kali ini gue bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-7 chapter ke-4. Di chapter ini bakal dibahas tentang pertempuran Toya melawan kerajaan Yulong bagian kedua. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah beberapa hari berlalu, akhirnya Toya menerima sebuah pesan resmi dari kerajaan Yulong. Dan surat itu mengatakan jika wilayah kerajaan Hanok semuanya adalah milik kerajaan Yulong, sehingga kerajaan Hanok dan juga kerajaan Brunhild harus segera menyerahkan kembali semua wilayah itu yang telah mereka kuasai. Dan juga pihak kerajaan Yulong telah menyatakan jika Raja Brunhild yaitu Raja Toya, dia tidak memiliki hak apapun untuk bisa membangun benteng dan juga tembok di area perbatasan. Dan jika Raja Brunhild tidak mau patuh, maka mereka akan menjadikan kerajaan Brunhild akan menjadi bahan tertawaan bagi semua negara. Dan sebagai ganti rugi kepada kerajaan Yulong, maka Raja Toya harus segera menyerahkan senjata flame gear kepada mereka. Karena senjata flame gear itu adalah senjata yang dibuat oleh nenek moyang mereka. Dan mereka meminta kepada Raja Toya untuk segera mengembalikan teknologi itu kepada kerajaan Yulong. Bahkan di dalam surat itu, mereka juga mengatakan jika Toya itu adalah seorang raja pencuri. Sedangkan Toya yang telah membaca semua surat itu, dia pun menjadi sangat kesal. Bahkan Kosaka bilang kepada Toya, jika kerajaan Yulong hanya mementingkan diri mereka sendiri. Lalu setelah itu, Kosaka bertanya kepada Toya, tanggapan apa yang akan mereka berikan kepada pihak kerajaan Yulong atas surat ini. Dan Toya pun lalu menjawab. Toya bilang kepada Kosaka bahwa kemungkinan kerajaan Yulong akan melakukan serangan balik. Tetapi dia sangat yakin jika kerajaan Yulong tidak akan mampu melawan pasukan Flame Gear dengan kekuatan mereka saat ini. Bahkan jika mereka mencoba untuk melakukan serangan balik dan menjadikan Brunhild sebagai musuhnya, maka dia sendirilah yang akan bertarung melawan kerajaan Yulong. Kosaka yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat kagum kepada Toya. Karena ternyata Toya bisa bersikap dengan sangat tegas dan bisa menjadi seorang tirani. Bahkan Kosaka bilang kepada Toya, jika saja Toya mau, maka dia pasti bisa menguasai dunia. Lalu setelah itu, tiba-tiba Tsubaki datang menemui Toya. Lalu Tsubaki bilang kepada Toya bahwa dia telah berhasil menangkap mata-mata dari kerajaan Yulong. Bahkan dia dan semua pasukannya telah berhasil melumpuhkan orang itu sebelum orang itu berhasil meledakkan dirinya. Dan hal ini bisa dilakukan adalah karena mereka telah menggunakan obat pelumpuh yang telah diberikan oleh Flora. Bahkan obat itu juga memiliki kemampuan yang sangat hebat untuk bisa membuat seseorang menjadi jujur dan mengatakan semuanya. Dan obat itu diberi nama dengan obat kebenaran. Lalu setelah itu, Toya pun langsung bertanya kepada Tsubaki, apakah mereka mendapatkan informasi dari mata-mata itu. Dan Tsubaki pun dengan cepat langsung memberitahu Toya. Tsubaki bilang bahwa ternyata kerajaan Yulong telah melakukan banyak sekali metode untuk bisa mencuri Flame Gear. Dan semua rencana mereka itu termasuk membunuh Toya, menculik tunangan Toya, menyuap anggota ksatria, dan juga yang lainnya. Bahkan parahnya lagi, ternyata semua rencana itu adalah rencana dari Kaisar Yulong. Kosaka yang mendengar hal itu, dia pun lalu mulai berkomentar. Kosaka bilang kepada Toya bahwa sepertinya mereka telah menangkap mata-mata itu dalam waktu yang sangat tepat. Dan Toya yang mendengar hal itu, dia pun setuju dengan pendapat dari Kosaka. Karena Toya juga menyadari bahwa dengan semua bukti ini, maka dia bisa menemukan alasan kuat untuk bisa melakukan serangan langsung kepada pihak kerajaan Yulong. Lalu setelah itu, Toya dengan tenang bilang kepada Kosaka. Toya bilang kepada Kosaka
bahwa jika dia berperang dengan kerajaan Yulong secara penuh, maka orang tidak bersalah juga akan menjadi korbannya. Sehingga dia lebih memilih untuk berperang dengan kerajaan Yulong seorang diri saja, agar korban tidak terlalu banyak. Kosaka yang mendengar hal itu, dia pun lalu bertanya kepada Toya, bagaimana bisa Toya melakukan hal itu? Lalu Toya dengan tenang langsung menjelaskan semuanya kepada Kosaka. Toya bilang kepada Kosaka bahwa dia akan melakukan teror kepada Kaisar Yulong, sehingga hal itu tidak akan menimbulkan kekacauan. Dan hal itu juga akan membuktikan jika dia juga bisa berbuat kasar jika mereka berani menyinggungnya dan juga kerajaannya. Kosaka yang mendengar hal itu, dia pun lalu bertanya kepada Toya, teror seperti apa yang akan diberikan oleh Toya? Dan Toya pun lalu menjelaskan kepada Kosaka. Toya bilang bahwa teror yang akan dia lakukan seperti menusukkan pisau di tempat tidurnya, memberikan racun di minumannya, bahkan menakuti kaisar dengan menghilangkan semua orang di kastil kerajaannya. Dan dengan ini dia sangat yakin bahwa hal itu akan membuat mental Kaisar Yulong menjadi hancur. Kosaka yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut, karena dia tahu hal itu adalah hal yang sangat ekstrim. Tetapi Toya lalu bilang kepada Kosaka dan juga Tsubaki. Toya bilang bahwa sebenarnya dia tidak punya niat untuk membuat mental Kaisar Yulong menjadi hancur, sehingga dia hanya akan menciptakan ketakutan terus-menerus kepada Kaisar Yulong, sampai dia meminta maaf dan juga menyerah. Tetapi tiba-tiba, Paulo pun akhirnya datang dengan tergesa-gesa. Dan Paulo bilang kepada Toya bahwa dia melihat di wilayah perbatasan yang dekat dengan Yulong, di sana ada kepulan asap yang sangat tebal. Dan dia yakin jika pasukan Yulong akan segera melakukan serangan balik. Tetapi saat Toya melihat kepulan asap itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena ternyata di sana tidak terdapat pasukan Yulong, tetapi di sana dipenuhi dengan monster frase dalam kelompok yang sangat banyak. Bahkan sialnya para frase itu akan siap untuk menyerang tembok. Dan setelah Toya mengetahui hal ini, dia pun dengan cepat langsung memberikan perintah kepada semua pasukan Framegir miliknya untuk segera bersiap-siap bertarung dengan para frase. Dan saat para frase mulai dekat dengan tembok, Toya pun akhirnya mulai melihat bahwa ternyata para frase itu terdiri dari beberapa ukuran. Ada yang kecil, ada yang sedang, dan juga ada yang besar. Tetapi kebanyakan dari mereka adalah frase ukuran kecil dengan bentuk yang berbeda-beda. Bahkan di sini Toya sangat yakin jika jumlah para frase itu lebih dari 100 ekor. Lalu Toya dengan cepat langsung mencoba untuk menarik inti core dari frase kecil dengan sihir apports miliknya. Tetapi sayangnya sihir apports hanya bisa dilakukan satu persatu dan tidak bisa sekaligus. Lalu setelah pasukan Framegir telah siap, Toya pun langsung memberikan instruksi kepada komandan lain dan juga pasukannya. Toya bilang kepada mereka bahwa mereka harus menyerang frase yang ukurannya besar dan fokus untuk menghancurkan inti sihirnya. Sedangkan dia akan mengurus yang kecil dan juga yang sedang. Dan setelah itu, Toya pun langsung mengeluarkan pedang frase miliknya, dan pertempuran pun akhirnya dimulai. Di sisi Toya, dia pun akhirnya berhasil mengalahkan para frase kecil. Bahkan Toya berhasil mengalahkan banyak dari mereka menggunakan pedang frase miliknya. Tetapi sayangnya pasukan Framegir, mereka sangat kesulitan untuk menghadapi frase besar dan juga sedang. Karena Framegir Baron Knight dan juga Framegir Cavalier, kedua Framegir ini tidak dilengkapi dengan senjata pedang frase, sehingga mereka kesulitan untuk bisa menghancurkan frase. Tetapi satu-satunya dari mereka yang unggul hanyalah Nicola. Karena Framegir yang digunakan oleh Nicola, Framegir itu memiliki senjata tombak yang ujungnya terbuat dari bahan frase. Dan dengan itu, Nicola pun akhirnya berhasil mengalahkan satu frase besar. Lalu setelah pertarungannya selesai, Nicola pun langsung membantu unit Cavalier yang lain karena mereka sangat kesulitan. Dan pertempuran pun akhirnya berlangsung dengan sangat sengit. Tetapi tidak lama setelah itu, akhirnya pasukan Framegir mulai unggul dari pasukan frase. Bahkan mereka berhasil mengalahkan banyak frase besar dengan serangan combo mereka. Tetapi sayangnya saat ini, Toya malah sedikit terpojok saat dia melawan frase tipe menengah. Karena saat ini, Toya hanya bertarung sendirian.
sedangkan frase jumlahnya sangat banyak, dan Toya sangat kesulitan. Dan setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya pasukan Framgear berhasil mengalahkan pasukan frase. Tetapi di pihak Toya, ternyata dia juga mengalami banyak kerugian. Dan kerugian itu adalah rusaknya 2 Framgear dengan sangat parah, rusaknya beberapa senjata Framgear, dan juga hancurnya beberapa perisai. Dan Toya sangat yakin jika nantinya Rosetta dan juga Monica, mereka pasti akan sangat marah mendengar hal ini. Lalu setelah itu, Lain bertanya kepada Toya, monster apakah mereka ini? Dan Toya lalu menjelaskan kepada Lain. Toya bilang kepada Lain bahwa monster ini disebut dengan frase, dan frase ini berasal dari dunia lain. Bahkan dulunya frase ini pernah menghancurkan peradaban dunia pada zaman dulu. Lain yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terguncang. Lalu Lain bertanya kepada Toya, kenapa para frase tadi berasal dari wilayah kerajaan Yulong? Dan apakah para frase itu sudah menyerang Yulong terlebih dahulu sebelum mereka menyerang ke sini? Toya yang mendengar itu, dia pun lalu menjawab. Toya bilang kepada Lain bahwa itu hanyalah sebuah kemungkinan. Dan setelah itu, Toya pun mulai mengumpulkan semua material dari frase yang sudah mati. Dan dia hanya menyisakan sedikit tubuh frase untuk dijadikan sebagai bukti jika yang melakukan serangan di wilayah Yulong bukanlah mereka, tetapi monster frase. Dan setelah itu, Toya pun mencoba mencari tempat-tempat yang ada di wilayah Yulong yang telah dihancurkan oleh para frase. Dan di sini Toya sangat yakin jika tidak akan ada yang selamat dari serangan itu. Tetapi saat Toya melihat semua wilayah kerajaan Yulong, ternyata hal itu membuatnya sangat terkejut. Karena dia melihat banyak sekali frase yang terdeteksi di semua wilayah kerajaan Yulong, termasuk juga ibu kota kerajaan Yulong, yaitu kota Shanghai. Bahkan hampir semua wilayah kerajaan Yulong dipenuhi oleh pasukan frase. Tetapi yang membuat Toya sangat terguncang adalah karena jumlah frase yang terdeteksi lebih dari 13.000 frase. Dan mereka semua telah tersebar ke seluruh wilayah kerajaan Yulong. Bahkan mereka semua mulai membantai semua manusia yang ada di sana. Dan hal ini membuat Toya sangat terkejut karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye bye.